apa kabar? Kembali lagi di channel Belajar Suruh, cara belajar yang menyenangkan. Donor darah, apa benar bisa bikin pingsan? Sebelumnya kita bahas dulu yuk, apa itu darah? Setiap manusia pasti memiliki darah. Darah merupakan cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup. Darah juga merupakan kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Darah diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Dan usia tiap darah berbeda-beda loh. Sel darah merah hidup selama 120 hari atau sekitar 4 bulan. Sel darah putih hanya hidup selama 1 hari. Dan trombosit bisa bertahan hingga 6 hari. Darah terdapat 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Jenis golongan darah tersebut dibagi berdasarkan resusnya, yakni positif dan negatif. Nah, kamu punya golongan darah apa? Darah kita memiliki beragam fungsi. Darah menyalurkan zat penting bagi tubuh seperti nutrisi makanan, oksigen, air, serta hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang akan menimbulkan penyakit. Lalu, mengapa ya seseorang membutuhkan transfusi darah dari orang lain? Apa bedanya dengan donor darah? Yuk kita bahas. Transfusi darah adalah prosedur untuk memasukkan darah sehat ke orang yang membutuhkan darah. Sedangkan donor darah adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan atau memberikan darah sekitar 350 hingga 450 mili atau 10% dari volume darah pada tubuh untuk orang lain secara sukarela. Transfusi darah dilakukan untuk membantu seseorang menjalankan fungsi darah secara semestinya. Beberapa penyakit yang membutuhkan transfusi darah diantaranya anemia, hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit langka loh, di mana darah tidak bisa membeku secara normal karena kekurangan protein pembekuan darah. Kemudian ada kanker dan talasemia. Talasemia adalah penyakit kelainan darah. Nah, kamu harus hati-hati ya, makan makanan yang bergizi dan jaga pola hidup sehat. Sebelum kamu melakukan donor darah, perhatikan hal penting yang harus dilakukan. Pertama, mengkonsumsi cukup air mineral. Kedua, tidur atau istirahat yang cukup ya. Ketiga, makan makanan yang mengandung zat besi. Keempat, kondisi perut sudah terisi atau tidak dalam kondisi lapar. Kelima, tidak dalam keadaan hamil, haid, ataupun nifas bagi perempuan. Nah, jika persiapan mandiri sudah cukup, hal penting selanjutnya sebelum memulai donor darah yaitu pengisian formulir kondisi kesehatan kita. Jawablah dengan jujur ya. Kemudian pengecekan berat badan. Berat badan harus di atas 45 kg. Dan pengecekan kadar hemoglobin calon pendonor. Selanjutnya pemeriksaan tekanan darah. Lalu pastikan harus menggunakan jarum yang steril ya. Dan makanlah makanan yang telah disediakan oleh pihak PMI atau rumah sakit setelah melakukan donor darah. Lalu apa benar setelah donor darah bisa pingsan? Nah, setelah melakukan donor darah, tubuh akan mengalami penurunan jumlah darah secara mendadak. Maka penting sekali mempersiapkan diri sebelum melakukan donor darah. Pingsan saat donor darah bisa terjadi, salah satu penyebabnya ialah melakukan donor darah dalam kondisi perut kosong atau lapar. Namun hal ini bisa disesuaikan kembali dengan kondisi fisik masing-masing. Saat kita donor darah, banyak sekali loh manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya bisa menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan resiko terkena kanker dan penuaan, menjaga berat badan tetap ideal, merawat kesehatan organ hati, menyelamatkan nyawa orang lain, dan kita bisa jadi lebih bahagia. Yuk donor darah, tes darah kita dapat menyelamatkan nyawa mereka. Nah, itu dia tentang donor darah. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah!